Alhamdulillah, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Maghrib dan jamaah Tajamuddin Masjid Darussalam rahimani wa rahmatullah. Di dalam kesempatan ini, marilah kita melanjutkan pembahasan yang telah kita lakukan sebelumnya, atau melanjutkan dari pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana pada saat ini kita masih berada di muqaddimah, yaitu pembuka dari kitab ini, 40 hadis yang merupakan pokok dari ajaran agama kita. Dan kita lanjutkan bahwa dikatakan di dalam mukadimah ini fa'innal hafidz An-Nawawi, dan sesungguhnya Al-Hafidz ini bisa berarti penjaga. Al-Hafidz ini adalah orang yang senantiasa menjaga apa yang beliau miliki dari hafalannya. Kalau beliau senantiasa atau hafal dalam Al-Quran dan beliau bisa menjaganya, maka disebut dengan Al-Hafidz. Hafal hadis dan bisa menjaganya, hafalan tersebut dinamakan dengan Al-Hafidz. Sehingga Imam An-Nawawi dijuluki dengan Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, yang kita doakan semoga beliau pada Allah merahmatinya, yaitu min ashab Syafi'i mu'tabar aqwaluhum. Kita ketahui bahwa Imam An-Nawawi ini adalah merupakan ashab Syafi'i, dari murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah, mayoritas yang ada di negeri kita, mereka berpendapat atau mengakui, disebut atau mengakui Syafi'iyah. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i memiliki murid, salah satunya adalah Al-Imam An-Nawawi. Adapun Al-Imam An-Nawawi yang telah kami sebutkan di pertemuan kita sebelumnya, bahwa beliau namanya adalah Yahya Ibnu Syaraf Ibnu Hasan Ibnu Husain An-Nawawi, itu namanya adalah Yahya. Kalau di Indonesia berarti Yahya putra dari Syaraf, putra dari kakeknya adalah Hasan, buyutnya adalah Husain An-Nawawi. Disebut An-Nawawi karena beliau lahir di kota Nawa, yaitu di daerah Suriah, di Damaskus, kota besarnya yang jadinya adalah Nawa. Dan beliau adalah merupakan murid dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau murid dari Imam Asy-Syafi'i, sudah jelas Imam Syafi'i adalah salah satu ulama atau imam yang kita kenal. Sehingga keilmuan An-Nawawi dia tidak jauh dari gurunya, tidak jauh dari guru Nabi. Asyadu Syafi'i hirsan ala ta'lim, bahkan diakui oleh banyak ulama bahwa
Imam An-Nawawi ini bisa dikatakan mewakili dari pendapat dari gurunya. Jadi mungkin Imam An-Nawawi ini adalah murid yang pandai. Dari sekian banyak ribuan murid Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi ini ada yang nampak. Jadi disebut min Asy-Syafi'i. Jadi bisa mewakili pendapatnya Imam An-Nawawi, bisa dinyatakan mewakili dari pendapat gurunya. Kalau Imam Syafi'i kan sudah tidak bisa kita lihat lagi ya pendapat-pendapatnya. Yang 4 mazhab itu salah satunya ada Syafi'i. Ya. Fakta ada fi furu' syatta, dan Al-Imam An-Nawawi telah banyak mengarang buku atau kitab-kitab yang banyak, sebenarnya ada puluhan lah. Bahkan ada yang menyatakan ratusan. Tapi kan ada kitab-kitab kecil. Dan kita kenal apa? Ya apa? Arba'in An-Nawawi ini ada Riyadhus Shalihin, ya itu kan An-Nawawi. Riyadhus Shalihin juga, At-Tibyan juga adalah merupakan karangan beliau. Fil hadits wa ulumihi, dan beliau juga mengarang kitab-kitab hadis dan ilmu hadis. Jadi ada ilmu hadis, ada hadis, kitab hadis, ada kitab ilmu hadis. Apa bedanya? Kalau kitab hadis, ya sebenarnya adalah hadis-hadis yang disebutkan. Ya, ini masuk ke dalam bab Toharoh, ya hadis-hadis. Tapi kalau ulumul hadis itu ya membicarakan apa ya, mengupas hadis ini. Misalnya ada hadis akal, ada hadis dohek, mengupas apa itu hadis akal, hadis dohek itu apa, hadis kupas dari ulumul hadis. Hadis itu tidak hadis batas hadis yang kita kenal dalam sehari-hari. Jadi ada ilmu-ilmu pendukungnya, ada ilmu-ilmu yang juga harus diketahui bagi orang-orang yang mempelajari ilmu hadis. Wa alafa fi ilmu lughah kitab, dan beliau juga mengarang dari kitab pembahasan bahasa yang dikenal Tahdhibul Asma'i wal Lughah. Karangan buku beliau yang banyak dikenal oleh pelajar-pelajar tentang ilmu bahasa Arab, yaitu Tahdhib Asma' wal Lughah. Ini adalah juga karangan beliau. Wa huwa fi haqiqati min a'lamin nas. Dan ini adalah merupakan kitab bahasa yang banyak dikenal oleh manusia. Wadhahir wallahu a'lam. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Innahu min akhlaqin nas fi ta'lim. Dan dinyatakan juga bahwa sesungguhnya beliau min akhlaqin nas, dari seikhlas-ikhlasnya manusia dalam mengarang kitab atau mempelajari ilmu. Jadi begini Pak, barokahnya ilmu itu akan nampak dari seberapa jauh tersebarnya ilmu tersebut. Jadi dinyatakan suatu ilmu, ini ilmu agama, suatu kitab itu dinyatakan berbarokah. Jadi tatkala ilmu itu banyak digandrungi oleh manusia, banyak dipelajari oleh manusia, maka apa dosa? Sehingga apa? Dinyatakan dari banyaknya karangan kalimat yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga kitabnya banyak dikenal oleh manusia. Ini kan sudah ratusan tahun kan? Arba'in An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, sudah ratusan tahun terkarang. Ya, ada di tengah-tengah umat ini sudah ratusan tahun, sampai saat ini kita dipelajari. Ya. Jadi meskipun Al-Imam An-Nawawi sudah ratusan tahun meninggal, seperti ulama-ulama pendahulu kita, ini kita belum bicara kepada Rasul, sahabat, sampai di bawah
mereka atau beliau itu meninggal, namun beliau masih diingat oleh orang. Beliau masih disebut oleh orang itu. Beliau masih didoakan dengan kata rahimahullah. Ini menunjukkan apa? Keberkahan ilmu yang beliau karang, yang beliau pelajari. Jadi keberkahan ini. Jadi kalau mungkin kita sudah meninggal dunia, mungkin hanya ada satu generasi, dua generasi yang tahu bahasa Inggris ini meninggal. Nah, setelah itu sudah beberapa dekade, beberapa masa sudah tidak dikenal lagi. Ya, mbah-mbah kita, buyut kita, itu yang kenal mungkin kalau sudah yang tahu sudah mungkin generasi kedua, ya, ketiga, ketiga. Setelah itu 4 ke 5 sudah putus setelah itu. Tidak tahu sopok buyut, sopok cicitnya siapa. Tapi salah satu bukti dari keberkahan itu sudah ratusan tahun ada di tengah-tengah umat ini tentang pelajari ini pas oleh makin. Termasuk kita tabain awal ada Riyadhus Shalihin Batmal. Ya. Intashara fil alam fil Islam. Jadi terbukti dengan menyebarnya kitab ini di dunia Islam. Jadi dimanapun, di masjid-masjid manapun, ya, itu pasti kenal. Kalau kita seperti kan Riyadhus Shalihin, ya, itu pasti kenal. Ya, di masjid-masjid mana dipelajari, itu di madrasah atau di pondok-pondok pesantren dipelajari itu sudah menjadi ilmu yang umum. Dan Shalihin itu, ya, pengarang siapa yang dimana? Nawawi. Faradaka mutajidu masjidan kita yang berprofi kita Riyadhus Shalihin. Dan dinyatakan bahwa tidak kita jumpai di masjid-masjid kecuali di dalamnya dibahas kitab salah satunya Riyadhus Shalihin yang membuktikan kebenaran dari ikhlasin nas dan ikhlasnya seseorang dalam menyampaikan ilmu dan ikhlasnya seseorang dalam mempelajari ilmu, dari kuatnya beliau menyampaikan dan mengingatkan manusia, maka akan nampak keberkahannya tatkala sudah ratusan tahun, puluhan tahun sesudahnya. Jadi masih tidak bisa hilang. Itu keberkahan dari ilmu. Wa katabahu masyhur mabthutan fil alam mimma yadullu ala sihhatil niat. Dan ini kitab beliau banyak masyhur tersebar di muka bumi Allah ini, dan ini menunjukkan yadullu ala sihhatil niat dan menunjukkan pada sempurnanya dan bagusnya niat beliau dalam mempelajari ilmu, menyampaikan ilmu, mengarang kita, menyampaikan kita. Nah, ini menunjukkan dari sihhatil niat, dari bagusnya, sehatnya niat beliau. Jadi ini bisa jadi adalah merupakan benar-benar Imam An-Nawawi ini di dalam hidup beliau mencurahkan ilmu. Dan terbukti menyatakan bahwa beliau ini meninggal kurang lebih umurnya 40 atau 45, dan beliau belum sempat menikah. Bisa kita bayangkan yang sudah berumur demikian 40-45 belum sempat menikah, ya kenapa? Karena banyak menggali ilmu agama ini. Al-Hafidh sudah dinyatakan beliau adalah Al-Hafidh. Fa'innahu umurun nas al-ibadi min adillati ala istilahnya. Jadi juga menunjukkan karena ilmu beliau diterima oleh manusia, berarti menunjukkan bahwa dari ikhlasnya niat beliau. Wa huwa rahimahullah mujtahidun, dan beliau yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya mujtahid, yaitu orang yang senantiasa berijtihad
bersungguh-sungguh. Ijtihad artinya adalah bersungguh-sungguh dalam perkara agama ini. Wal mujtahid yahtau wa yasib. Namun orang-orang yang senantiasa berijtihad, orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu itu kadang ada salahnya. Baik dari sekian buku yang beliau karang, dari sekian ilmu yang beliau miliki, tidak kita kembalikan bahwasanya beliau adalah manusia biasa. Ya, manusia biasa. Beliau salah dalam suatu perkara. Waqad akhta'a rahimahullah fi mas'alati asma'i was sifat. Ya, was sifat. Dan beliau yang kata dalam kitab ini telah salah ya, di dalam perkara agama ini, yaitu perkara nama dan sifat-sifat Allah. Jadi sekelas beliau, selevel beliau yang sudah banyak mengarang buku, mengarang kitab, mengajarkan, tersebar intasyar Kitubun kathirah ya, telah menyebar terhadap umat ini kitab-kitab yang telah banyak dari kalangan hasil pemikiran beliau, dari hasil keilmuan beliau, tapi beliau salah dalam perkara asma wa sifat. Wallahu a'lam. Fakada yaqulu fiha lakinnahu la yaqiluha. Famithal istawa 'alal 'arsy. Ini ada firman Allah Ar-Rahman 'ala 'arsyish tawa. Nah, ini yang sampai saat ini umat ini berselisih Pak ya. Berselisih tentang perkara keberadaan Allah, di mana Allah. Ya. Ada yang berpendapat Allah itu tidak diketahui tempatnya di mana. Karena kita tidak boleh memikirkan Allah. Ada yang berpendapat Allah itu satu tetapi ada di mana-mana. Ini yang membuat bingung Pak. Allah itu satu, Pak. Tidak ada di mana-mana. Nggak tahu para ahli apa pendapatnya. Di mana Allah? Ya, mungkin Ustaz Yasin, di mana kira-kira? Allah itu ada di hati kita. Allah ada di hati kita. Nah, ini salah satu pendapat lagi. Di hati kita. Ini yang membuat terus nanti akan ada yang berpendapat lain. Ya. Nah, berarti kalau di hati kita ini ada berapa? Kalau seandainya jamaah sini mungkin 20 atau 30, berarti Allah itu ada 30. Nah, ini yang menjadi memang ada yang saya ingat seperti Buya Yahya juga berselisih pendapat di mana kita tidak boleh memang kita Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak semisal dengan sesuatu apapun. Allah itu adalah Al-Khaliq. Yang saya ingat kalau di Muhammadiyah, di Persyarikatan Muhammadiyah dan juga ada pendapat yang lain di pendapat ulama-ulama, Allah itu ya Ar-Rahman 'ala 'arsyish tawa. Ada dalil yang jelas. Ar-Rahman 'ala 'arsyish tawa. Ar-Rahman ya Allah itu salah satu namanya kan Ar-Rahman. Ada di atas atau bersemayam di atas, beristiwa di atas arsy. Nah, ini yang menjadi suatu penafsiran. Loh, berarti Allah itu butuh arsy. Lah, itu yang salah. Ini yang kami paham Pak ya. Mungkin kalau khabar salah, monggo nanti klarifikasi. Jadi kalau di persyaratan Muhammadiyah, insya Allah yang kami pahami salah satunya ya Allah itu bersemayam. Nah, tetapi kan banyak dalil-dalil yang menyebutkan Ar-Rahman 'ala 'arsyish tawa sudah jelas. Nah, tapi bukan berarti Allah itu butuh arsy. Tapi
kita berpendapat bahwasanya makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah adalah arsy. Dengan dalilnya. Dan apakah Allah itu butuh arsy? Sudah pasti Allah tidak butuh arsy. Ya. Tapi Allah itu bersemayam di atas arsy. Apa? Man ala arsy istawa. Itu artinya seperti. Ada yang menafsirkan berarti Allah itu yang menguasai arsy. Berarti Allah itu lebih kecil dari arsy. Ketika makhluk ada tempat, berarti kan Allah tidak. Allah itu maha besar. Sudah pasti arsy itu pasti lebih kecil dari Allah. Jadi jangan dibesarkan dengan makhluk. Seperti kalau kita melihat tukang mebel, tukang kursi, apakah tukang kursi itu sama dengan kursi? Kan sudah pasti tidak. Jadi yang tukang kursi itu menciptakan membuat kursi, dan kursi tidak sama dengan penciptaan. Nah, kita kembalikan ini jadi suatu perdebatan yang saling yang tidak ada habis-habisnya. Gimana Allah? Begini, keberadaan Allah. Kalau kita sudah menemukan dalil, Ar-Rahman ala arsy istawa, terus Allah itu menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, setelah itu beliau Allah itu bersemayam di atas arsy, dan banyak dari dalil. Kalau sepuluhan kali Allah menyampaikan itu dalam Al-Quran yang semakna dengan itu. Jadi artinya apa? Bahwasanya Allah itu seperti bahwasanya Allah itu ya demikian sebagaimana yang ada dalam Al-Quran itu diartikan demikian, tetapi kita tidak boleh menyamakan atau menyampaikan bahwasanya berarti Allah itu butuh arsy. Tidak boleh. Cukup di situ. Tidak boleh kita berada itu berarti arsy itu lebih besar dari Allah, tidak boleh. Dan sudah pasti Allah itu lebih besar. Allah maha besar. Nah, bagaimana dengan begini? Firman Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 186 kalau tidak salah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fa inni qarib. Ada kata fa inni, kalau sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah dengan hamba. Kan dalam hadis penguatnya adalah seolah-olah Allah itu ada di ukuran leher. Nah, kedekatan Allah ini yang menjadi suatu penafsiran, ya, dan penafsirannya harus kita ikuti penafsiran dari ulama-ulama kita. Kita kembalikan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang berbahasa Arab, bahasa Arab. Otomatis bahwa dalam penafsirannya, di dalam penjabarannya, kita tidak boleh lepas dari kaidah bahasa Arab. Kita sehingga apa? Kebersamaan seperti ayat-ayat yang lain. Aina ma kuntum yudrikumullah. Dimanapun kalian berada, Allah itu pasti tahu. Terus ada yang juga hadis Al-Quran yang menyatakan bahwasanya jikalau kalian bertiga, ketahuilah bahwasanya yang keempat adalah Allah. Nah, ini yang membuat kalau kita berarti Allah itu bersama dengan kita, seperti kita berjalan di sini, berarti ada Allah. Nah, kita kembalikan bahwa kaidah dalam bahasa Arab bersama dalam bahasa Arab kaidah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Kalau tak salah 3. Yang pertama, bersama sesuatu hal yang bercampur. Kita tahu seperti apa? Kopi, minuman yang bernama kopi. Dalam bahasa Arab, al-qahwa, kopi itu kan qahwa. Qahwa ma'a syukkar, bersama dengan gula. Itu bersama. Dan juga air. Nah, ini kebersamaan yang menjadi satu. Ini yang pertama. Jadi bersama dalam bahasa Arab itu aina kuntum yudrikumullah. Jadi kalau kalian
yang ketiga, maka yang keempat adalah Allah. Kalau kita artikan seperti kopi, ya berarti ya Allah menjadi satu. Ini penjabarannya bersama yang bercampur. Itu yang pertama, seperti kopi, teh dengan gula, dengan makan teh dan karena di dalamnya ada air, ada gula, minuman teh. Nah, yang kedua, kebersamaan yang tidak berarti dekat. Yang pertama tadi kebersamaan yang bercampur. Yang kedua, kebersamaan yang tidak harus dekat. Al-lail fiha di dalam malam ada kegelapan yang mana juga ada bintang dan bulan. Kita di malam hari bersama dengan bintang dan bulan. Jadi ini apa? Artinya kebersamaan tapi tidak dekat. Kan kita tidak dekat dengan bulan, kita tidak dekat dengan bintang, kita tidak dekat dengan langit yang gelap. Tapi malam kita di saat malam hari dia bersama bintang dan bulan. Nah, itu kebersamaan yang tidak harus dekat. Tadi kebersamaan yang bercampur, yang kedua kebersamaan yang tidak harus dekat. Nah, yang ketiga yaitu kebersamaan dalam hal makna. Ya, dalam hal makna. Apa kebersamaan dalam hal makna ini? Seperti ini. Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Apakah jika kita itu bertakwa? Apakah jika kita itu bersabar? Ada Allah di dalam diri kita? Kan tidak? Ya. Terus kita bertakwa. Terus kita suatu saat masuk ke kamar mandi. Berarti Allah ikut kita ke kamar mandi. Kan tidak? Jadi ini yang dimaknai oleh ulama ilmullah. Jadi memang Allah itu tahu, Allah itu merestui dengan Innallaha ma'as sabirin. Berarti Allah itu senantiasa suka dengan orang-orang yang sabar. Artinya Allah itu suka dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak harus dekat, tidak harus sama Allah. Jadi ini sesungguhnya aku ingin dekat. Berarti apa? Berarti Allah itu tahu terhadap hambanya yang memohon, hambanya yang berdoa, memohon, bertahu. Tidak harus Allah itu masuk di dalam diri manusia bersama dengan hamba yang memohon itu. Tapi di Korea bukan berarti itu. Nah, jadi itulah makna dan kebersamaan Allah itu berarti ma'iyah. Dalam bahasa maknanya kebersamaan itu kayak ilmu Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu Allah. Ayat lain juga dikatakan bahwa apa kata Allah, dan tidaklah jatuh satu helai daun yang ada di muka Allah ini. Ya, kita tidak bisa bayangkan ada berapa miliar daun yang ada di muka Allah ini. Tasqutu min waraqatin, jadi satu daun jatuh ke muka Allah ini kecuali Allah yang tahu. Jadi ini ilmu Allah. Berarti Allah tahu. Jadi Allah itu ada di suatu tempat yang tidak disebutkan. Berarti Allah itu tahu semua apa yang menjalankan yang terjadi terhadap makhluknya. Ya satu daun saja jatuh, dikatakan bahwasanya Allah itu tahu. Sementara ada berapa miliar daun, belum lagi manusia, belum lagi semua, belum lagi dari awal. Nah, ini juga kita tidak bisa membayangkan begitu agung dan besarnya Allah yang senantiasa mengetahui segala sesuatu terhadap kami. Bahkan menyatakan bahwasanya Allah
kala menciptakan langit dan bumi beserta isinya, visitati ayam, ya, selama 6 masa atau 6 hari. Jadi semua sudah di awal, jadi ribuan tahun yang silam atau jutaan tahun yang silam, itu di saat Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk kita yang saat ini masih hidup, itu semua di saat itu sudah di takdir kita sudah ditentukan. Misalnya si bulan lahir pada tahun ini, itu semua. Jadi Allah ini menciptakan makhluk itu paket komplit, sekomplit-komplitnya sampai yaumul kiamat itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, sehingga apa? Sehingga seperti firman Allah bahwasanya ada yang menyatakan Allah itu dekat dan lebih dekat dari para nabi, dan ditafsiri bahwasanya Allah ada di dalam bersama kita. Apa ini yang dibengkokkan oleh orang-orang kejawen? Apa? Yaitu berarti kita tidak perlu sholat, cukup ingat kalau kita itu kepada Allah, eling. Jadi kita ingat sudah cukup, ingat kepada Allah itu sudah cukup. Jadi itu yang jaga jadi demikian. Kenapa? Karena mereka menafsirkan Allah itu bersama dengan mereka. Sementara kebersamaan Allah, yaitu Allah itu maha tahu, bukan berarti Allah itu bercampur sebagaimana kopi. Allah itu bukan berarti Allah itu bersama tapi dekat, karena bersama itu bisa jauh, berjauhan bersamanya. Adanya siang bersama matahari, kan gitu. Ada di bumi, berbumi, matahari itu kan berjauhan, tapi ada makhluk Allah ini ada di saat itu bersama, tidak harus dekat. Dan kebersamaan Allah berarti Allah itu tahu terhadap segala sesuatu. Jangankan yang terjadi, yang sudah terjadi atau yang akan terjadi terhadap makhluknya, Allah itu pasti tahu. Jadi ini yang akan bersama Allah itu tidak maha segala-galanya. Allah itu ya dan yang al-awwal wal akhir. Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Allah itu juga bisa menciptakan langit, bumi beserta sudah diciptakan di sana. Jadi saat ini sudah ada, ya ada. Neraka ada, ya ada. Semua sudah diciptakan Allah. Ya, terus yang Allah sampaikan atas Rasul sana, Ya'juj, Ma'juj. Terus siapa itu Al-Mahdi, ada semuanya. Sudah dikatakan. Cuma momen-momen kapan Ya'juj, Ma'juj itu menyerang Ka'bah sebagai dari suatu hadis, ya itu ya Allah yang akan semua ini semua sudah ditetapkan. Seperti terjadinya kiamat kapan, ya kata Rasulullah itu yang Jumat, di hari Jumat, ya di hari Jumat tapi nggak tahu Jumat kapan. Tapi kalau kita dalam hari yang penguatnya bahwasanya apa kiamat itu insya Allah ya, terjadi di saat orang-orang sudah tidak ada yang beriman kepada. Dalam suatu hari menyatakan apa salah satu dalilnya, Inna Allah la yaqbul ilma bi dzat wa la yaqbul Allah yaqbul ilma bi fadli ulama hatta la yaqbul aliman. Jadi Allah itu tidak akan menghilangkan Al-Quran itu begitu saja, tapi Allah itu menghilangkan Al-Quran itu dengan cara mewafatkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang adil, sampai tidak tersisa orang yang beriman. Itu baru setelah itu manusia mengambil pemimpin yang tidak memiliki dasar agama sama sekali, dan pemimpin itu berfatwa dengan fatwa dasar nafsu mereka dan sesatkan manusia. Sehingga apa? Karena apa? Satu hadis juga menyatakan nanti di akhir zaman Allah itu mewafatkan orang-orang beriman sebelum kiamatnya, yaitu dengan didaratkan angin
Jadi wafatnya orang-orang beriman di akhir zaman itu dengan didatangkannya angin yang berbau semerbak. Ini juga yang menjadikan dasar bagi para ulama yang mengatakan meninggalnya orang-orang beriman itu nanti meninggal dalam keadaan tenang, sehingga setelah itu meninggal semua orang yang beriman dan tidak tersisa orang beriman, maka terjadilah kiamat. Jadi kiamat itu tidak akan ditimpakan oleh Allah. Rasul bersabda, tidak akan terjadi kiamat jika ada hamba yang saat itu sudah berpuasa. Jadi di saat kita masih beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka secara otomatis kita adalah umat yang menunda kiamat itu datang. Di saat kita senantiasa beribadah, istiqomah ibadah, maka di saat itulah kita termasuk golongan kaum yang menunda datangnya kiamat. Tertunda di saat kita tidak beribadah. Jadi itulah yang berkaitan dengan keberadaan Allah yang diperselisihkan oleh ulama-ulama yang disebutkan. Kita tidak boleh memikirkan Allah, karena kita harus memikirkan makhluknya, karena kita tidak ada ilmu di dalamnya dan seterusnya. Nah, tapi berdasarkan Al-Quran dan bahasa Arab demikian, sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan adalah dari kami pribadi. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.